Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya akan coba membahas apa yang tadi saya sampaikan di kemarin. Tetapi kemarin ada 3 poin, sekarang 1 poin saja, itu masalah penemuan baru CCTV. Baik, disampaikan oleh media Kompas TV bahwa menurut informasi yang disampaikan dari kuasa hukum Pak Yosef, bahwa kemarin kliennya diperlihatkan CCTV. Kita dengarkan ya. Langsung. Namun Mas Kalis, kami berhasil mendapatkan informasi dari kemudian kuasa hukum suami korban atau Yosef yang kemarin juga sempat dipanggil kembali sebagai saksi oleh pihak kepolisian. Menurut keterangan dari kuasa hukum, memang proses pemanggilan kembali saksi kemarin ini adalah dalam pemeriksaan kemarin penyidik ini sempat memperlihatkan rekaman CCTV yang kemudian dalam rekaman tersebut ini terungkap atau terdapat sosok laki-laki sekitar berusia 30 hingga 40 tahun yang terlihat berada di sekitar lokasi kejadian dengan menggunakan masker pada Rabu pagi tanggal 18 Agustus 2021 atau beberapa saat pasca kejadian pembunuhan ibu dan anak tersebut terjadi. Dan ada kemungkinan besar, Paskalis dan juga saudara, penyelidikan kembali kasus ini atau pemeriksaan sejumlah saksi-saksi kemarin yang telah dipanggil. Ya itu ya. Jadi ada temuan baru bahwa apakah ini temuan baru atau bukan, ataukah CCTV yang lama yang sudah diproses identifikasi, atau ada orang yang memberikan baru CCTV tersebut. Tentunya ini yang harus kita cari tahu keberadaannya. Karena kalau misalkan begini, kalau misalkan itu CCTV yang sudah teridentifikasi atau di awal-awal, maka ini akan menjadikan pertanyaan, kenapa kok baru sekarang lagi ataukah ini mengulang kembali? Rasa-rasanya kalau mengulang kembali itu lebih berhubungan dengan masalah kemana dia, dari mana dia, asal dari mana, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan CCTV, sepertinya tidak akan ada pengulangan baru ya. Nah, jadi pertanyaan buat saya ini ya, kenapa CCTV ini diperlihatkan kepada salah satu saksi untuk apa? Tentunya ada untuk memperlihatkan seseorang. Katanya ya seseorang itu yang ada berjalan di lingkungan TKP, tapi memang tidak disebutkan di mana tempatnya di sana. Nah, tentu yang harus dipertanyakan adalah jam berapa. Kalau misalkan di sana disebutkan tanggal 18, hari Rabu, oke, tetapi jam berapa itu keberadaannya? Kalau misalkan secara logika, ya, kalau misalkan itu setelah dari jam 7, maka ini dipastikan bahwa di CCTV itu akan terlihat banyak orang. Tetapi kalau misalkan masih dalam keadaan tidak banyak orang, maka itu diperkirakan sebelum sekitar jam 7 pagi. Ini secara analoginya ya, secara logikanya seperti itu. Karena jam 6 pagi masih belum banyak orang. Tetapi kalau lewat dari jam 7 sudah mulai orang ada yang tahu dan kemudian mulai menyebar sekitar jam 8 ya. Akan terlihat di CCTV bagaimana pergerakan manusianya di sana. Ya. Nah, tentu di sana di CCTV itu ada jamnya. Nah, ini kan tidak disebutkan di sana. Sekarang jika misalkan pagi, katakanlah kalau di CCTV itu tidak banyak orang, berarti pagi. Ada cahaya matahari ya, berarti sekitar jam, kalau pagi ya sekitar jam 6 lah. Nah, sekarang kita lihat dulu ini CCTV, kalau misalkan tempatnya ada di mana CCTV ini, ya. CCTV yang mana yang menyoroti? Apakah CCTV Alfamart ataukah CCTV yang salah satu penduduk di sana yang sebelah Alfamart ya. Yang kalau saya tahu bahwa yang di media yang sering disampaikan adalah di CCTV yang sebelah Alfamart. Karena saya pernah supaya ke tempat itu, CCTV-nya banyak sekali di sana ya. Ada yang angle-nya ke gerbang, ada yang ke halaman. Jadi dia ada beberapa CCTV di rumah itu ya. Ada beberapa sudut. Nah, justru saya yang tidak pernah melihat itu, tidak pernah mendengar CCTV Alfamart. Biasanya Alfamart itu adalah dia mempunyai CCTV. Nah, sebenarnya dengan CCTV ini, kalau memang benar ada ya, ini udah satu langkah, dua step harusnya sudah. Maaf ya sekali lagi ya, ini baru saya berpikir aja secara orang awam menganalisa gitu ya. Harusnya kalau memang itu dipermasalahkan, katakanlah dia tidak terlihat mukanya, tidak terlihat wajahnya, memakai hoodie ya, kemudian memakai masker. Yang kita pertanyakan bukan masalah
dia tidak terlihat di CCTV itu? Justru yang kita pertanyakan adalah jangan di situ CCTV-nya. Kita telusuri. Kalau misalkan diketahui bahwa CCTV itu ada di sana, ya, melihat seseorang yang memakai hoodie, memakai masker sehingga tidak tampak wajahnya, maka jangan putus di sini dong. Cari CCTV yang lain. Telusuri arah kemana dia berangkat, sekian menit berapa, cari CCTV yang ada di sebelah-sebelahnya, ke arah mana menujunya, terus diurut kemana menujunya, waktunya dilihat, di sana ada pertigaan, susun lagi di mana, sampai ketemu ujung-ujungnya. Apakah di dalam CCTV yang itu tidak terlihat wajahnya? Sampai kena ujung. Mohon maaf ya, saya sering lihat bahwa pada saat dikasih tahu bahwa CCTV pertama menangkap ini, maka pasti ujungnya dapat itu. Itu pasti dapat ujungnya. Ini sekelas profesional loh, ini profesional. Ya, sekali lagi mohon maaf, ini saya sebagai masyarakat awam. Nah, sekarang jadi pertanyaan buat saya, makanya saya bilang ini ada sedikit janggal buat saya. Pribadi ya, sekali lagi ya, mohon maaf ya, secara pribadi saya. Kalau memang itu CCTV itu dipertunjukkan, kapan ini CCTV dipertunjukkannya? Kalau CCTV ini adalah CCTV yang lama, yang dalam proses identifikasi, maka ini bisa ditelusuri. Saya yakin banget ini bisa ditelusuri. Kalau istilahnya diurut gitu. Ya, disasar. Sekian menit berangkat kemana, arah kemana, dipantau di CCTV yang sananya, pantau CCTV yang sana, berangkat kemana, terus diurut sampai ke ujungnya. Itu pasti dapat itu. Kecuali ya, kalau dia masuk ke dalam hutan, belantara hutan yang memang tidak ada CCTV, ya paling tinggal cari di daerah situ aja, ujungnya sampai mentok, tidak ada pergerakan, ujungnya, di situ, memang ini jadi masalah. Cuma begini, kalau saya lihat di seputaran TKP, kemudian kalau dia mengarah ke arah timur, ke arah Polsek, maka ke sana banyak sekali CCTV. Kemudian di daerah Tugu, Cagak, kalau ke kanan ke arah Bandung, memang di sana agak sedikit dari mulai Tugu sampai ke perumahan itu ya cukup lumayan jauh, ada beberapa kilo ya. Nah, memang di situ yang memang tidak ada CCTV. Tapi kalau ke arah timur, ke arah di sana ada mulai banyak toko-toko, di sana CCTV banyak sekali. Nah, ini kemana? Tinggal ditelusuri saja. Tapi juga, apakah yang dari mulai TKP situ sampai ke Tugu, apakah ada CCTV? Situ. Nah, tinggal dicari saya sebelum di situ ya. Nah, satu itu, kedua adalah kalau misalkan gini, kalau tidak bisa ditelusuri misalkan, apakah ini temuan baru? Kalau misalkan temuan baru, katakanlah ini ada temuan baru ya. CCTV datang sekarang misalkan ya, atau datang dalam bulan-bulan ini, dan itu dipertanyakan kepada para saksi tadi yang disampaikan di Kompas TV, berarti bisa diduga bahwa ini mungkin diduga ya, berarti CCTV yang baru ya, secara logika. Kalau CCTV yang lama berarti sudah tidak usah ditanyakan lagi kepada saksi yang sekarang kan. Kalau yang lama berarti diduga ada ini CCTV yang datangnya baru, ini baru dugaannya. Nah, ini juga yang menjadi logika saya, menjadi rancu buat saya. Adalah apa? Kalau misalkan CCTV itu baru, CCTV punya siapa? Ya, itu CCTV punya siapa kalau misalkan itu baru? Nah, kalau misalkan CCTV itu, kita lihat angle-nya di mana? Katakanlah dari seseorang. Kalau dari seseorang, kalau misalkan itu menyorot kepada TKP, kan kita bisa pantau. Dekat TKP CCTV mana saja yang hidup. Sedangkan kalau saya lihat di lingkungan TKP, yang hidup itu cuma salah satu. Karena di SMA, katanya sudah mati, kena tersambar petir informasinya. Yang hidup ya cuma di sebelah Alfamart. Saya dapat informasi loh ya di media ya. Kalau misalkan CCTV itu datang dari yang rumah itu, misalkan sekali lagi ya. Tapi kenapa baru sekarang munculnya?
Kenapa baru sekarang dipertanyakan kepada saksi? Ini menurut nalar saya ada hal yang rancu. Apa yang rancunya? Yaitu berarti CCTV ini baru datang sekarang, kenapa tidak datangnya dari dulu? Kalau misalkan dari datangnya baru sekarang, siapa yang mendatangkan? Ini yang jadi pertanyaan buat saya. Maka saya berargumen, apakah ada seseorang yang mencoba untuk mempermasalahkan CCTV ini? Nah, ini kan logika saya sebagai pribadi, analisa saya sebagai pribadi, dan itu kan bisa salah 100%. Cuma ya itu, kalau misalkan baru sekarang diperlihatkan kepada saksi-saksi, seperti yang disampaikan tadi di Kompas TV, baru diperlihatkan kepada saksi CCTV. Nah, kan kita bisa telusuri CCTV yang mana. Yang dekat TKP ya CCTV cuma ada di situ. Apakah CCTV Alfamaret? Nah, kalau munculnya baru sekarang, nah itu jadi logika kita bermain di situ kan. Nah, inilah yang membuat saya agak sedikit rancu. Ada suatu hal yang saya khawatirkan. Pada saat ada CCTV baru atau baru temuan baru, bukan CCTV yang lama. Karena kan proses identifikasi kan di awal sudah ada proses identifikasi dan ada proses identifikasi selanjutnya. Nah, CCTV ini pasti di awal-awal sudah diperiksa semua, ya. Nah, kalau misalkan sekarang hampir 2 tahun baru muncul, ini jadi pertanyaan saya. Khawatir saya kalau misalkan ada tiba-tiba di sana ditunjukkan seseorang, kemudian mengarah kepada seseorang, ya kita bukan suujon ya, tetapi saya khawatir ada semacam apa ya, yang dikorbankan gitu loh. Nah, ini yang saya khawatirkan. Tetapi yang mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran itu ya. Mudah-mudahan tidak ada kekhawatiran itu. Mudah-mudahan ini semua berjalan dengan normal, apa adanya dan tidak direkayasa seperti itu. Nah, itu CCTV. Karena kalau saya yakin kalau CCTV itu memantau betul ada pergerakan orangnya di jam krusial, di tempat krusial, harusnya ini sudah 1-2 step udah kena ini. Tinggal ditelusuri saja sebenarnya itu. Ya. Terus diurut, ujungnya pasti dapat gitu. Fred nggak segampang itu, Fred. Ya iya sih, memang tidak segampang itu. Nah, karena memang harus mengurut, ya kan? Mengurut itu luar biasa itu. Saya mekanik motor mobil. Saya pada saat ada troubleshooting di suatu kendaraan, ya saya mengurut dari mulai awal, dari sumber arus dari mana, urut terus sampai ketemu troubleshootingnya di mana. Ya, seperti itu ya. Sama CCTV juga diurut kan gitu. Tiba-tiba ketemu satu mentok ada pergerakan stop misalkan dalam hutan, berarti ujungnya di sana, ya tinggal telusuri hutan itu kemana ya. Ya itu kan pekerjaan berat, itu memang tidak gampang. Tetapi kan dengan semangat yang untuk bisa mendapatkan data, ya semuanya tidak mungkin. Ya seperti itu. Baiklah. Pagi ini itulah pembahasan masalah CCTV yang saya berharap mudah-mudahan bukan hanya ditunjukkan CCTV itu di CCTV yang ini saja, tetapi diurut kepada CCTV yang lain dan bisa mengarah siapa muka yang ada di CCTV itu, dan sudah tidak usah menunggu lama lagi, tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.